Sebelum melanjutkan ada baiknya sahabat unik untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini, karena satu klik subscribe sangat berarti buat channel ini lebih baik lagi. Halo sahabat unik, kali ini kita akan merangkum akhir dari perjalanan Sang Kaisar Ferdy Sambo sebagai polisi. Dikutip dari berbagai sumber, Ferdy Sambo dan kawan-kawan dijerat dengan pasal 340 subsider pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Pupus sudah upaya banding mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam, Inspektur Jenderal Ferdy Sambo atas putusan Majelis Komisi Kode Etik Polri yang memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pasalnya, Majelis Tingkat Banding menolak upaya banding yang diajukan Ferdy Sambo. Atas nama keluarga, Irjen Pol Ferdy Sambo SH/MA, DPRD 7302, Jabatan Pati Yanma Polri. Yang selanjutnya, Komisi Banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, dan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri. Melalui putusan banding yang bersifat final itu, menandakan karir Ferdy Sambo di Polri tamat. Komisaris Jenderal Pol Agung Budi Marioto, saat membacakan keputusan banding di Mabes Polri, dengan pembacaan putusan sebagai berikut. Memutuskan, permohonan banding dari Saudara Ferdy Sambo, menolak permohonan banding pemohon. Konsekuensi hukum bagi Ferdy Sambo berupa kehilangan seluruh haknya sebagai anggota Korps Bayangkara. Ferdy Sambo beralih fokus menghadapi persidangan di pengadilan dalam kasus utama terkait pembunuhan berencana. Kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J menjadi awal mula runtuhnya karir Sambo di institusi Bayangkara. Kasus ini pertama kali terungkap pada tanggal 11 Juli tahun 2022. Narasi yang beredar di awal, Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer atau Baradae di rumah dinas Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Pengusutan kasus kematian Brigadir Yosua pun terus berjalan. Tepat tanggal 9 Agustus tahun 2022, Sambo ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana. Dia diduga menjadi dalang pembunuhan berencana terhadap anak buahnya sendiri. Kapolri Jenderal Listio Prabowo memastikan, tak ada insiden baku tembak maupun pelecehan di rumah Sambo sebagaimana narasi yang beredar di awal. Peristiwa sebenarnya, Sambo memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae untuk menembak Yosua di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Setelahnya, dia menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumahnya supaya seolah terjadi tembak-menembak. Sambo sedianya mengukir karir moncer selama berkiprah hampir 3 dekade di kepolisian, dia bahkan disebut-sebut sebagai Jenderal Bintang 2 termuda. Pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan, tanggal 19 Februari tahun 1973 itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994, Sambo berpengalaman di bidang reserse.
Tahun 2010 dia menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasatreskrim Polres Jakarta Barat. Karirnya terus menanjak hingga tahun 2012 ditunjuk sebagai Kapolres Purbalingga. Setahun setelahnya, dia menjabat sebagai Kapolres Brebes. Kian melesat, pada 2015 Sambo menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Wadireskrimum Polda Metro Jaya. Dia juga sempat dipercaya menjadi Kepala Subdirektorat Kasubdit 4, lalu Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Dittipidum Bareskrim Polri pada 2016. Lalu, tanggal 16 November tahun 2020 Sambo mulai menjabat sebagai Kepala Divisi Propam Polri. Siapa sangka, ini merupakan jabatan terakhirnya sebelum didepak dari Polri. Sepanjang karirnya, Sambo pernah terlibat dalam pengungkapan sederet kasus besar seperti bom Sarinah Tamrin, 2016, kasus kopi mengandung sianida, 2016, kasus surat palsu tersangka Joko Chandra, 2018, hingga kebakaran gedung Kejaksaan Agung RI, 2020. Tak hanya diduga menjadi otak pembunuhan, Sambo juga menjadi tersangka obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyidikan kasus kematian Yosua. Perbuatan menghalangi penyidikan dalam kasus ini mulai dari perusakan dan penghilangan CCTV, hingga perusakan tempat kejadian perkara TKP. Dalam perkara ini, Sambo tak sendiri. Ada 6 polisi lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Para tersangka dijerat pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016, tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancamannya bisa 8 hingga 10 tahun penjara. Mereka juga dikenakan pasal 221 ayat 1, dan 233 KUHP junto pasal 55 KUHP dan, atau pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara 9 bulan hingga 4 tahun kurungan. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kalau Anda suka konten ini, klik like atau komen di bawah.